Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kami kelompok 13 ingin menjelaskan mengenai hubungan idealisme dengan positivisme hukum Islam. Kelompok kami beranggotakan saya, Aulia Khairun Nadia, kemudian Hashim Muzaki Ali Wiranto, dan Muhammad Zaki Tashfirul Fani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian idealisme dan sejarahnya. Pengertian idealisme. Idealisme adalah sebuah aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada ide sebagai objek pengertian dan pengetahuan. Idealisme merupakan sebuah kunci untuk masuk pada hakikat realitas. Idealisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah, tetapi harus berdasarkan prinsip kerohanian. Idealisme sangat mementingkan perasaan dan fantasi manusia sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya, sejarah idealisme. Pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, idealisme dikemukakan pertama kali oleh Sokrates, kemudian dikemukakan oleh Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Pada zaman modern dikembangkan oleh seseorang tokoh pada tahun 1870-an di Amerika Serikat yang bernama William T. Harris. Selanjutnya membahas positivisme hukum Islam. Di sini akan menjelaskan pengertian positivisme, pengertian hukum Islam, dan hubungan antara keduanya. Pengertian positivisme. Secara etimologi, positivisme berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi yang dapat dialami secara realitas. Secara terminologi, positivisme adalah suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Positivisme dianggap bertentangan dengan sesuatu yang hanya dalam angan-angan atau impian. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk mengatur manusia yang memeluk agama Islam dalam hal ubudiyah atau ibadah. Melaksanakannya dan mematuhinya adalah sebuah ketaatan dan kewajiban bagi pemeluknya. Hubungan antara keduanya. Hubungan antara positivisme dengan hukum Islam adalah positivisme lebih menekankan kepada faktor sosial sebagai unsur yang menentukan bentuk konsep perubahan pada kasus hukum. Hukum Islam yang dapat berubah karena pengaruh positivisme ini adalah fikih, dikarenakan fikih merupakan kumpulan hasil ijtihad yang dapat berubah status hukumnya karena suatu kondisi, situasi, dan ruang di mana fikih dapat diformulasikan kembali. Selanjutnya, hubungan idealisme dengan positivisme hukum Islam. Filsafat hukum Islam berbeda dengan filsafat positivisme dan idealisme. Perubahan itu bisa dilihat dari sisi aspek sumber hukum dan perubahan hukum. Dari sisi sumber hukum, positivisme dan idealisme bersumber dari pemikiran manusia tanpa menyinggung keberadaan wahyu di dalamnya. Artinya, tinjauan dari sisi ini menggunakan metode berpikir bebas sesuai dengan keinginan dan dampak yang dilihat oleh manusia, sedangkan hukum Islam bersumber dari wahyu. Hukum dalam filsafat positivisme dipisahkan dari keadilan dan etika, menekankan kepada faktor sosial sebagai unsur yang menentukan konsep dan perubahan hukum, dan hukum tunduk kepada masyarakat.
Berbeda dengan itu, hukum Islam tidak mengalami perubahan, akan tetapi yang berubah adalah fikih, karena ia berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat. Hukum Islam dalam bentuk fikih adalah pendapat-pendapat hukum yang lahir dan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu tertentu sewaktu fikih itu diformulasikan. Islam yang dihubungkan dengan syariah tidak akan pernah berubah, karena syariah adalah aturan-aturan baik dalam bentuk hukum-hukum maupun pokok-pokok keimanan yang sudah final dan mutlak serta berlaku sepanjang masa. Pemberlakuannya tidak terikat oleh waktu, situasi, ataupun kondisi. Kemampuan hukum Islam dalam arti fikih dalam menjawab segala persoalan modern yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam mengenai tatanan hidup. Dalam hal ubudiyah atau ibadah, berlaku prinsip bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu diperintahkan oleh Allah dan atau dicontohkan oleh Rasulnya. Dalam bidang muamalah, hukum Islam memberi kesempatan yang luas bagi pemeluknya untuk melakukan aktivitas selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang sudah jelas. Tujuan dibentuknya hukum Islam yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri. Tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itulah yang dalam istilah usul fikih disebut maqasid al-syariah.